Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat saya ucapkan selamat liburan, selamat berleha-leha di rumah, tapi jangan lupa dengan belajarnya. Ya, hari ini kita akan mulai belajar online via YouTube. Ya, buat kalian disimak baik-baik. Kita akan belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Hari ini kita akan belajar buku fiksi dan non-fiksi, tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus kepada buku fiksi. Nah, apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang menceritakan tentang kejadian yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya sebuah khayalan, hanya sebuah imajinasi dari seorang pengarangnya. Jadi cerita itu tidak terjadi. Adalah contohnya misalkan film yang Marvel misalkan itu tidak benar-benar terjadi karena di dunia nyata tidak ada orang yang bisa menjadi superhero, bisa menjadi Iron Man, bisa menjadi Captain America dan lain sebagainya. Juga Naruto, juga Dragon Ball, nggak ada orang yang bisa naik ke awan Kinton. Nah, di sini tidak ada, terus bisa terbang itu tidak ada, itu tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya ada di imajinasi seorang pengarangnya. Nah, cirinya yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa atau majas itu digunakan karena bisa membuat dramatisasi pada sebuah cerita. Jadi tidak sama dengan buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu bahasanya hanya bahasa baku, bahasa yang digunakan bahasa buku. Sementara kalau buku fiksi itu lebih bebas, jadi bahasanya terserah kalian menggunakan majas. Nanti kalian bisa cari sendiri majas itu gimana. Ada yang melebih-lebihkan, ada yang menyindir dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Nah, jadi konotatif itu hanya Nah, ciri buku fiksi adalah kemudian ciri-ciri buku fiksi. Ciri yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa atau majas ini adalah ciri khas dari buku fiksi. Jadi bahasa yang digunakan tidak monoton seperti yang ada di buku non fiksi. Jadi kamu bisa menggunakan ungkapan, kamu bisa menggunakan kata-kata yang melebih-lebihkan atau menyindir. Nah, nanti contohnya kalian bisa mencari di internet, itu ada banyak sekali. Kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Nah, kata-kata yang bersifat konotatif ini kata-kata yang hanya mempunyai makna dengan makna tertentu yang nyambung dengan cerita yang sedang kalian baca atau kalian tonton. Jadi kalau itu digunakan di beda cerita nggak nyambung. Kemudian buku fiksi adalah buku atau cerita yang berdasarkan pada imajinasi atau khayalan. Jadi itu tidak benar-benar nyata. Fiksi itu bohongan berdasarkan imajinasi kalian. Kalian bisa membayangkan hal yang aneh-aneh dan itu sah, itu bisa terjadi di cerita fiksi. Nah, kemudian ada unsur buku fiksi. Unsur yang pertama adalah tema. Nah, tema adalah ide pokok dari sebuah cerita atau dasar dari sebuah cerita. Jadi inti dari sebuah buku fiksi adalah tema. Nah, tema dari cerita itu bisa biasanya kalau Naruto itu temanya adalah ninja-ninja. Kalau Power Rangers itu adalah perang-perangan. Nah, kalian bisa membayangkan sendiri tema yang apa tema yang ada di sebuah cerita fiksi itu. Nah, kemudian ada alur. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, yang pertama adalah alur maju. Alur maju itu alur yang atau jalan cerita yang bergerak maju. Jadi dari sekarang bercerita ke besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang dinamakan alur maju. Contohnya cerita yang bercerita tentang masa depan. Nah, terus kemudian alur mundur. Alur mundur adalah alur yang bercerita dari sekarang ke arah belakang. Jadi
menceritakan kejadian yang kemarin lusa atau yang dulu atau yang pernah terjadi. Itu adalah alur mundur. Contohnya adalah cerita-cerita pahlawan atau cerita-cerita kerajaan. Nah, itu adalah alur mundur karena itu sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian adalah yang terakhir alur campuran. Alur campuran itu adalah alur yang bercerita dari sekarang bisa maju, kemudian bisa mundur. Jadi kamu bisa bercerita tentang besok dan kamu bisa bercerita tentang apa yang sudah terjadi kemarin dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian latar itu adalah tempat terjadinya. Nah, latar sendiri adalah tempat terjadinya sebuah cerita. Nah, itu dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, latar tempat adalah tempat terjadinya cerita. Seumpama cerita tentang Star Wars, latar tempatnya ada di luar angkasa, ada di planet Mars atau planet tertentu. Jadi tidak terjadi di bumi. Kemudian latar waktu itu menunjukkan pagi, siang, sore atau malam kejadian itu terjadi. Seumpama terbitnya matahari, berarti itu ada latar waktunya adalah pagi. Kemudian latar suasana itu bisa sedih, bisa senang atau suasananya bagaimana, nanti tergantung jalannya cerita bagaimana. Nah, kemudian ada penokohan itu adalah perwatakan dari sebuah tokoh atau seorang tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, tokoh dibagi menjadi dua, yang paling umum adalah protagonis, tokoh baik ya. Tokoh utama biasanya kalau tokoh baik itu jadi tokoh-tokoh yang bersifat baik, suka menolong atau tidak pernah berbuat jahat dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh antagonis, itu adalah tokoh yang bersifat buruk. Ya, tokoh ini biasanya lawan dari protagonis. Kita ambil contoh tokoh protagonisnya adalah Pandawa. Nah, Pandawa itu adalah orang yang selalu berbuat baik lah. Tokoh protagonisnya adalah Kurawa, adalah penjahat-penjahat yang selalu, bukan penjahat sih, adalah lawan dari para Pandawa. Dan mereka itu selalu bertarung, pokoknya protagonis dan antagonis tidak pernah bersatu. Nah, kemudian sudut pandang di sini dibagi menjadi dua. Nah, sudut pandang sendiri itu adalah cerita dari sudut mana si pengarang ingin menceritakan. Nah, bisa dari sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang orang pertama. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga itu adalah kamu bercerita tentang kejadian yang hanya kamu lihat tapi kamu tidak ikut mengalami. Contohnya kamu lihat Manchester United menang. Nah, tapi kamu tidak ikut di dalam situ, kamu hanya menceritakan bahwa semalam Manchester United menang. Nah, kalau sudut pandang orang pertama, si penulisnya atau si tokohnya itu ikut dalam cerita itu, dia ikut terjadi di cerita itu. Contohnya kamu seperti yang Persikama kemarin, olahraga kemarin, kamu ikut voli atau ikut sepak bola dan kamu menang, kamu bercerita kepada orang tuamu di rumah. Nah, itu kamu ada cerita yang kamu ceritakan itu dari sudut pandang orang pertama. Nah, kemudian ada yang terakhir amanat. Amanat sendiri adalah pesan yang ingin disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Jadi si pengarang itu membuat cerita, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Contohnya cerita Pandawa dan Kurawa, Mahabharata. Nah, si pembuat ceritanya ingin menyampaikan bahwa kamu jangan bersikap buruk seperti si Kurawa. Contohlah si Pandawa yang selalu berbuat baik dan tidak pernah jahat. Nah, itu adalah amanat. Jadi amanat sendiri macam-macam, tergantung bagaimana jalannya cerita. Ya, jadi cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Apabila kalian terlalu cepat dengan saya menerangkan terlalu cepat dan kalian belum mengerti, silakan di pause atau diulangi lagi video ini. Nah, kalian bisa mencari referensi tambahan dari internet. Kalau ada
salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.